Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan untuk terus mengabdi pada nusa dan bangsa melalui share ilmu pengetahuan sebagai suatu cadangan untuk menghasilkan suatu literasi digital yang baik yang dapat digunakan jika hal-hal darurat terjadi seperti adanya virus atau hal-hal lainnya yang mengakibatkan pembelajaran harus dilakukan dari rumah. Percayalah bahwa semakin banyak literasi digital seperti ini yang kita hasilkan, maka akan semakin banyak warna bahan ajar yang dimiliki oleh mahasiswa Indonesia. Oke, kita akan lanjutkan dengan cerita kita, yaitu pembahasan soal. Kita tidak akan pernah mundur dari menghasilkan literasi digital untuk pembahasan soal. Karena teori-teori kuliah sudah lengkap diarsipkan di kampus dunia maya, yang mana semua bahan kuliah tersebut akan kita pertajam dengan menggunakan pembahasan soal-soal. Oke, kita lihat soal yang berikut. Kita masuk kepada bab 5, nomor 5.36 dan 5.37 ya. Ini 5.37 maksudnya. Edisi khusus pembahasan soal untuk seri yang 106. Jadi 5.6 dan 5.37. Oke, 5.36 dan 5.37. Kita lihat soalnya. 5.36. A manufacturing company use an acceptance scheme on production items before they are shipped. The plan is a two-stage one. Box of the 25 are ready for the shipment and a sample of 3 is tested for defectives. If any defective are found, the entire box is sent back for 100% screening. If no defectives are found, the box is shipped. The question is, what is the probability that a box containing 3 defectives will be shipped? And B, what is the probability that box containing only 1 defective will be sent back for screening? Jadi soal 5.36 ini harus ada yang diperhatikan dengan secara serius. Yang pertama pertanyaan. Yang A itu yang akan dikirim. Yang B yang itu akan dikembalikan untuk screening. Jadi soal A dan B itu berbeda. Satu lagi soal 536 ini yang perlu kita perhatikan, katanya begini. If no defective are found, the box is shipped. Artinya jika tak ada yang cacat, maka box itu akan dikirim. Sedangkan soal A dikatakan bahwa berapakah peluang box containing 3 defective will be shipped. Tentu soal yang A ini adalah untuk X sama dengan 0. Kenapa X sama dengan 0? Karena katanya if no defective are found, the box is shipped. Dia akan dikirim kalau tidak ada yang cacat. Sedangkan soal A mengatakan peluang yang memuat 3 yang cacat akan dikirim. Jadi soal yang A ini jelaslah bahwa kita menghitung peluang untuk X sama dengan 0. Artinya tidak ada yang dikirim karena memuat 3 yang cacat. Nah, sekarang N besarnya ini adalah 25. Karena ada 25 tadi.
Sampelnya ada 3. Sedangkan K-nya itu ada 3 defektif. Oke, K ada 3 yang cacat. Nah, ini dah. Ini soal nomor A. Nomor A. A box containing 3 defective. Berarti yang X-nya sama dengan 0. Kenapa kita tahu 0? Karena defective will be shipped. Sedangkan dalam soal diketahui if no defective are found, the box is shipped. Sedangkan kalau containing 3 defective will be shipped, tentu gambaran kita adalah X sama dengan 0. Oke, dia tidak ada satu pun yang cacat baru dikirim. Nah, ini sekali lagi pasti menggunakan hipergeometri. Cara menjawabnya adalah tentu hipergeometri untuk X sama dengan 0. Oke. Di sini K-nya 25, di sini N-nya sama dengan 3, di sini K-nya adalah 3. K sama dengan 3. Ya, ini dia soal kita. Maka dapat dicari dengan kombinasi. Ya, ingat K-nya 3, X-nya itu 0. Oke. N kurang K 22. Sedangkan N kurang X adalah 3. Di bawah adalah kombinasi N besar 25, N kecil 3. Nah, ini yang A. Sedangkan yang B itu hati-hati jawab yang B. Yang B apa katanya? Will be sent back post screening. Nah, kalau dikatakan post screening, kita tahu bahwa X yang diminta memang 1. Karena dia kalau cacat katanya balik kembali untuk di screening. Oke. If any defective upon, the entire box is sent back for 100 screening. Jadi kalau dia ada cacat, dia akan di screening. Jadi kalau dicanya 1 yang cacat, tentu kita akan menghitung peluang X sama dengan 1. Dengan cara apa? Dengan menggunakan rumus hipergeometri. X sama dengan 1, N besarnya tetap 25, N kecilnya tetap adalah 3, sedangkan K-nya 1. Ini K. Oke, ini adalah K. Kenapa K sama dengan 1? Karena isunya adalah will be sent back for the screening. K sama dengan 1. K sama dengan 1. Maka soal ini dapat dijawab dengan kombinasi K1, X1. Oke. Ya, K-nya 1, X1. Di sini 25 kurang 1, 24. Di sini N. K, N-nya kurang X, N kurang X berarti 2. Oke, N kurang X. Yang ini N kecil. Yang ini N besar. Yang ini tetap X. Oke. Bagi dengan kombinasi 25, 3. Nah, ini tinggal cari dengan kalkulator. Oke, cari dengan kalkulator pasti dapat. Nah, jadi kita harus hati-hati menjawab soal yang seperti ini. Soal yang seperti ini sering menjebak kalau kita tidak hati-hati. Mana yang sebagai N besar, mana yang sebagai X. X yang ditanya itu will be shipped kalau yang A. Yang akan dikirim. Kita tahu tadi soal A, dia kalau ada cacat tidak ada yang dikirim. Jadi kalau 3-3-nya cacat, tentu yang dikirim itu X sama dengan 0. Nah, gitu. Sedangkan yang soal B,
dia akan dikirim untuk send back for the screening. Oke, saya rasa itu merupakan suatu pengalaman yang baik untuk soal ini. Oke, kita lihat soal berikutnya. Nah, soal berikutnya 5.37. Apa katanya 5.7? Suppose that manufacturing a company of exercise 5.436. Nah, jadi kembali ke soal 53.6 katanya dengan menggunakan skema penerimaan yang berbeda. Dia tukar skemanya. Under the new scheme, in inspector takes one at random, inspect it, and then replace it in the box. A second inspector does likewise. Finally, a third inspector goes through the same procedure. The box is not safe of any of the three find defective. Answer exercise 5.36 under this new plan. Nah, jadi perbedaan soal ini dengan soal sebelumnya apa? Kalau soal ini yang 5.37 dia menggunakan check by check oleh setiap inspektur. Inspektur 1 cek lalu kembalikan. Inspektur 2 cek lalu kembalikan. Inspektur 3 cek lalu dia kembalikan lagi. Nah, ini adalah proses and identik yang terdiri dari dua keputusan. Defektif atau tidak defektif. Jadi 537 ini soalnya soal binomial. Ada N peristiwa yang saling identik. N peristiwa itu apa? 1 inspektur, 2 inspektur, 3 inspektur melaksanakan percobaan yang identik. Tengok lalu ke ada cacat atau tidak, ada cacat atau tidak. Jadi hanya ada dua kemungkinan saja. Jadi 537 otomatis ini adalah soal binomial. Nah, untuk menjawab soal 536 dengan rumus binomial yang ditanya, exercise answer, jawablah latihan 536 dengan menggunakan formula binomial ini. Jadi kalau begitu, yang A tadi, itu dia menanya peluang X sama dengan 0. Untuk yang defektif, berarti apa? Di sini binomial X sama dengan 0, N-nya itu 3, P-nya itu 3/25. Ingat yang cacat itu ada 3, karena yang ditanyakan P yang cacat. Dari 25 berarti 3/25. Jadi jawabannya adalah kombinasi NX 0 P 3/25 berpangkat X 0 dikali dengan 22/25 berpangkat N kurang X3. Nah, untuk yang B soalnya adalah dia akan di send back post screening. Dia di screening kalau X-nya itu diketemukan cacatnya itu antara 1 dan 3. Kalau soal yang di atas tadi dia akan dikirim. Akan dikirim kalau tidak ada yang cacat. Oke, berarti di sini jawabnya apa? Binomial 1. Oke. N-nya tetap 3. P-nya itu 1/25. Nah, ini bedanya. Kalau tadi 3/25, sekarang 1/25. Oke, ini P-nya. Beda ya, tadi 3/25, sekarang 1/25. Ditambah dengan B, X-nya 2, N-nya 3, P-nya 1/25, karena ditemukan 1 cacat dari 25.
ditambah binomial 3, N-nya 3, peluangnya 1/25. Jadi kalau mau dijawab dengan menggunakan rumus, tentu kombinasi N(X)(31) dikali dengan 1/25 pangkat 1 kali lagi dengan 24/25, 3 kurang 1 berarti 2. Ditambah kombinasi 32. Oke, dikali dengan 1/25 pangkat dengan 2. Di sini tentu 24/25 pangkat lagi dengan 3 kurang 2, 1. Ditambah kombinasi 33 dikali dengan 1/25 pangkat 3 dikali dengan 24/25 pangkat 0. Nah, ini cari pakai kalkulator. Jadi ada perbedaan kalau dia send back di folder screening, tentu cacatnya 1 sampai 3. Karena ditemukan 1 cacat, jadi P1/25. Kalau di atas tadi 3 yang cacat, berarti 3/25. Jadi kita lihat ada pengalaman baru dalam menyelesaikan soal 5.36, 5.37, di mana soal soal yang 36 kita menggunakan hipergeometri, 537 berubah skemanya menggunakan aturan binomial. Karena ingat dalam aturan binomial jika terdapat n sampel yang identik saling bebas, maka dia dikatakan binomial. Karena ada 1 inspektur, 2 inspektur, 3 inspektur, periksa kembalikan lagi, yang 2 inspektur periksa kembalikan lagi, 3 inspektur ambil kembalikan lagi. Itu merupakan ciri-ciri binomial. Oke, saya rasa perjumpaan kita yang seri yang ke-106 ini sangat menarik sekali. Kita diajar untuk memilah soal mana yang hipergeometri dan mana yang binomial. Saya rasa cukup pertemuan kita dulu. Jumpa lagi pada sesi berikutnya.